perkara yang baru yang sejalan dengan sunnah Rasul, dan diharapkan orang yang memperbuatnya ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena membesarkannya dia, memuliakannya dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, ni'mati maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para ulama. Yang kita hormati Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah, yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, yang kita hormati seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang kita hormati para pengasuh pondok pesantren dan pengasuh panti yatim se-Hulu Sungai Tengah, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama di kediaman Bupati Hulu Sungai Tengah dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita laksanakan ini mendapat ridha dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita berharap acara Maulid Nabi ini mendapat ridha Allah, ganjaran yang besar di sisi Allah? Karena para ulama besar dunia seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kalangan ulama Syafi'iyah, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kalangan mazhab Hambali, Al-Imam Ibnu Abidin dari tokoh ulama mazhab Hanafi, dari Imam Muhammad Ibnul Hajj Al-Maliki, kalangan ulama Maliki, dan para tokoh ulama dunia lainnya mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh kaum muslimin itu merupakan bid'atun mahmudah yurja li fa'ilihi thawabun azim li ta'zimihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berkata bahwa memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perkara yang baru yang sejalan dengan sunnah Rasul, dan diharapkan orang yang memperbuatnya ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena membesarkannya dia, memuliakannya dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq, rawahu jam'un minal muhadditsin. Artinya hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Ini hadis menunjukkan bahwa di antara tugas-tugas yang dibebankan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki akhlak, memperbaiki budi pekerti manusia. Seperti marah. Marah itu akhlak. Dan sejak manusia dilahirkan, pembawaannya ada akhlak yang namanya marah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita untuk menjadikan marah ini terpuji. Marah ini menjadi suatu ibadah. Maka beliau mengarahkan kalau orang itu marah, maka hendaknya dia marah fillah, marah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Marah kalau dia melihat ada hukum Allah yang disia-siakan. Dia marah kalau ada ayat-ayat Allah yang dihinakan. Nah, jadi Nabi bukan berusaha menghilangkan marahnya, tapi mengarahkan kemana marah itu mesti ditujukannya. Seperti lagi contohnya syaja'ah, berani. Berani itu akhlak. Rasulullah mengarahkan kemana kita gunakan keberanian itu supaya menjadi keberanian yang terpuji. Nah, Rasulullah mengarahkan kepada pemberani-pemberani hendaknya berani menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berani menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Jangan asal berani, tapi berani yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut itu akhlak. Rasulullah mengarahkan bagaimana takut itu yang terpuji. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut kepada Allah. Dia takut kepada azab Allah. Nah, ini takut menjadi akhlak yang terpuji, menjadi akhlak yang mulia, yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah antara lain tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaguskan akhlak manusia ini. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Makarimul Akhlak menyebutkan, innalil insan surataini, suratan zahirah yusammal khalaq, tusammal khalaq, wa suratan batinah tusamma khuluq. Setiap manusia itu ada mempunyai dua rupa. Ada rupa yang zahir disebut khalaq, badan. Ada rupa yang batin disebut khuluq, akhlak. Jadi setiap manusia ada mempunyai dua wajah. Wajah yang zahir namanya adalah khalaq atau badan, sedangkan wajah yang batin namanya adalah khuluq atau akhlak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Rasulullah orang yang paling baik khuluqa, budi pekertinya, dan orang yang paling baik khalqa, kejadian jasmaninya. Nah, hadirin hadirat
yang dimuliakan Allah. Nah, karena manusia itu mempunyai dua rupa, maka manusia menjadi terbagi kepada empat. Pertama, manusia yang baik rupanya, baik akhlaknya. Inilah manusia sempurna. Dan itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diakui ketampanannya dan diakui kehebatan keagungan budi pekertinya. Yang kedua, ada orang yang jelek rupanya tapi indah akhlaknya. Nah, ini golongan yang kedua. Orangnya jelek tapi akhlaknya mulia. Siapa ini? Di antara sahabat Nabi ada yang bernama Thabit bin Qais. Nah, Thabit bin Qais ini ujar istrinya Habibah binti Sahal di hadapan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, suami ulun itu kalau akhlak kada ada celaknya. Rupa batinnya tidak ada celaknya. Tetapi rupa zahirnya, kalau terkumpulan sahabat-sahabat tuh laki ulun tuh paling hirang. Laki ulun tuh paling indik. Laki ulun tuh paling gak ada bungas. Dan ulun hendak cerai lawan laki ulun itu. Nah, jadi Rasulullah pun mengakui bahwa Thabit bin Qais ini orang yang akhlaknya mulia. Walaupun wajahnya, pembawaan tubuhnya adalah jelek. Nah, ini kelompok yang kedua. Ada orang-orang yang tubuhnya jelek tapi akhlaknya mulia. Ini orang akan dikumpulkan di akhirat dengan kelompok yang kedua. Ini kelompok dari golongan Bilal bin Rabah, siapa lagi? Thabit bin Qais. Walaupun fisiknya jelek tapi akhlaknya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ada orang yang tampan zahirnya tapi jelek akhlaknya. Batang tubuhnya, wajahnya luar biasa, tapi akhlaknya sangat kejam. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab itu diberi gelar oleh ayahnya sendiri, Abu Lahab. Kenapa gelar Abu Lahab? Liwasamati wajhihi wa husni, karena ketampanannya, keelokan wajahnya, dia digelar Abu Lahab. Ini Abu Lahab orang yang sangat tampan, sangat rupawan, tapi punya akhlak yang sangat jelek, selalu menyakiti, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diabadikan Allah dalam Al-Quran, tabbat syada abi lahabi wa tab. Orang-orang yang tampan, orang-orang yang rupawan tapi akhlaknya jahat, akhlaknya hina, ini di akhirat kumpul Abu Lahab sana kawan-kawannya. Ada lagi kelompok yang keempat, yang terakhir. Sudah jasmaninya jelek, akhlaknya lagi jelek. Jasmaninya kada bagus, akhlaknya kada bagus. Siapa ini contohnya? Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini ujar Sayyidina Abbas ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi berkata, Abu Jahal ini hadidal wajhi, hadidal basari, hadidal lisan. Abu Jahal ini orangnya bengis wajahnya, bengis tutur katanya, bengis penglihatannya. Fisiknya sudah tercela, ditambah lagi akhlaknya yang selalu mengganggu, menyakiti, bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang dalam dunia ini sudah tubuhnya kada bagus, muhanya sudah kada bungas, akhlaknya pulang kada baik, ini grupnya Abu Jahal kena di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi tugas Rasulullah membaguskan akhlak, sehingga tidak ada akhlak di dalam diri kita melainkan akhlak-akhlak yang mulia. Pemarah, tapi pemarah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Pemberani,
pemberani yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Orangnya penakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu akhlak, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan dicapai. Inti dari peringatan Maulid itu adalah ta'assi, mengikut sedikit demi sedikit perilaku akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita dapat menjadikan Nabi kita uswatan hasanah, ikutan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.